Ada kalanya kita melihat seseorang berjalan dengan tenang. Dari luar tampak utuh, tapi jika dilihat lebih dekat, ada retakan yang kecil, nyaris tak terlihat. Bukan retakan yang datang dari dunia luar, bukan pukulan, bukan goresan, tetapi retakan yang tumbuh dari dalam, pelan, sunyi, dan seringkali retakan itu justru berawal dari sebuah niat kebaikan. Terdengar aneh barangkali, bagaimana mungkin kebaikan bisa menyisakan luka? Dorothy Rowe, seorang psikolog yang juga seorang penulis, pernah berkata dalam tesisnya, hanya orang baik yang mengalami depresi. Kalimat itu terdengar seperti paradoks, atau barangkali agak bertentangan dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Bukankah depresi justru tumbuh pada mereka yang lemah, yang memiliki kebiasaan buruk, mereka yang pesimis melihat hidup, dan mereka yang memiliki inferioritas moral? Tetapi Rowe menjelaskan, depresi datang kepada mereka yang peduli, pada orang lain, pada dunia, pada bagaimana diri mereka dipandang. Depresi datang kepada mereka yang meski dalam diam, membawa harapan agar segalanya berjalan baik. Dan ketika dunia tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, mereka menyalahkan diri sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh tuntutan. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi baik, untuk patuh, untuk bekerja keras, untuk berkorban, untuk menyenangkan orang lain. Kita diajarkan bahwa menjadi cukup adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Nilai ideal, pekerjaan yang bergengsi, keluarga yang harmonis. Namun apa yang terjadi ketika kita tidak berhasil mencapai semua itu? Ada suara kecil yang kemudian berbisik, "Kamu gagal." Suara itu pelan tetapi tajam. Suara itu berkata bahwa kita tidak cukup baik, bahwa ada yang salah dalam diri kita. Dan orang-orang baik, mereka yang paling peduli, adalah yang paling sering mendengarnya. Bukan karena mereka lebih lemah, tetapi karena mereka lebih peka. Mereka ingin segalanya berjalan benar. Mereka ingin hidup ini sempurna meski tahu hidup tidak pernah benar-benar begitu. Bayangkan seseorang yang selalu berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Ia bekerja keras, ia menahan amarah, ia terus memberikan senyum meskipun hatinya penuh luka. Tetapi suatu hari ia lelah, ia melihat ke dalam dirinya sendiri dan mendapati kekosongan. Semua usaha untuk menjadi baik itu terasa sia-sia, karena dunia tidak membalasnya dengan apa yang ia harapkan. Lalu ia kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin saya yang salah. Dorothy Rowe percaya bahwa inilah yang membedakan orang baik dari yang lain. Mereka membawa dunia di pundak mereka. Mereka merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu, atas kebahagiaan orang lain, atas kehancuran yang terjadi di sekitar mereka. Mereka berpikir bahwa jika saja mereka bisa berbuat lebih baik lagi, maka segalanya akan berjalan sebagaimana seharusnya. Tetapi hidup tidak seperti itu. Hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita beri. Dan ketika harapan itu patah, depresi datang seperti bayangan panjang di senja hari. Diam-diam tetapi tidak terelakkan. Konsep diri dalam pandangan Rowe bukanlah entitas yang tetap atau bawaan, melainkan sesuatu yang berkembang seiring waktu. Dibentuk oleh pengalaman kita dan oleh interaksi kita dengan dunia luar. Kita bukanlah benda statis, melainkan sebuah proses yang terus berubah, namun selalu dibentuk oleh harapan-harapan yang kita terima dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat mengajarkan kita standar tentang apa yang harus kita capai, tapi seringkali kita merasa tak mampu mencapainya. Itulah saat harga diri kita diuji, dan kegagalan itu membawa perasaan yang tidak mengenakan, rasa malu, serta kecemasan. Ada kesenjangan antara siapa kita dan standar atau role model yang dipromosikan oleh masyarakat itu sendiri. Dan disitulah depresi mulai berkembang. Depresi muncul saat kita menyadari ketidaksesuaian yang besar antara harapan kita tentang hidup dan kenyataan yang kita hadapi. Sebuah ketakutan yang memaksa kita untuk merombak struktur makna hidup kita yang sudah mulai rapuh. Namun Rowe juga berbicara tentang narasi internal yang kita bawa. Cerita-cerita ini, keyakinan dan skema yang kita bangun sejak kecil, membantu kita memahami bagaimana orang lain melihat kita. Tetapi cerita-cerita ini bisa menjadi jebakan, menjadi sesuatu yang terlalu kaku dan terbatas. Ketika kita menolak untuk merombaknya, kita terjebak dalam apa yang disebut Rowe sebagai penjara psikologis. Sebuah dunia kecil yang kita ciptakan sendiri. Penjara ini sering muncul dalam bentuk keyakinan bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala hal buruk yang terjadi dalam hidup kita.
Itu adalah cara kita menutup diri dari bantuan luar, dengan meyakini bahwa kita adalah satu-satunya yang bisa mengubah nasib kita sendiri. Namun penjara ini justru mengurung kita, membatasi potensi kita, dan menghancurkan kebebasan kita untuk tumbuh. Ketika kita meyakini cerita kita sebagai kebenaran mutlak yang tak bisa direvisi, kita akhirnya hidup dalam dunia dengan pikiran yang sempit, yang bisa memicu depresi lebih dalam. Tesis Dorothy Rowe tidak hanya hadir sebagai upaya reflektif untuk mengurai berbagai sebab penderitaan manusia. Tidak hanya sekedar mempersoalkan kembali apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Rowe berupaya untuk menghancurkan segala stigma tentang penderitaan psikologis yang seringkali disematkan pada individu yang memiliki inferioritas moral dan spiritual, yang sering dikenal sebagai yang kurang baik dan pesimis terhadap hidup. Depresi bisa datang kepada siapapun, dan justru seringkali pada mereka yang optimis, yang selalu melihat diri dan hidup mereka hanya dari sisi terangnya saja. Rowe menyadari bahwa kita bukanlah satu-satunya subjek yang bertanggung jawab atas pergumulan batin yang kita alami. Kita bukanlah entitas yang berfungsi secara terpisah dengan lingkungan kita yang begitu dinamis. Justru kita adalah produk dari tatanan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, Rowe membangun pintu jalan keluar bagi orang-orang baik dengan satu kesadaran sederhana. Kita adalah struktur makna yang kita ciptakan sendiri, bahwa langkah pertama yang perlu kita ambil adalah melucuti segala pemikiran maupun stigma yang sengaja atau tidak sengaja kita lekatkan pada diri kita. Dengan begitu akan ada rasa penerimaan. Sebab Rowe pernah berkata, kita bisa mencintai seseorang bahkan tanpa harus sepenuhnya memahaminya. Dan seperti kata Gunawan Muhammad, kita bukanlah garis lurus yang sempurna. Kita adalah lekuk, retak, dan bayang-bayang. Dan di sanalah keindahan itu ada, dalam keterbatasan yang kita peluk dengan lapang hati. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.